Halo semuanya, kembali lagi di pagi-pagi yang baru. Dan di video kali ini sebenarnya heavily requested ya. Banyak banget yang merequest kita untuk reacting ke video dari Narasi yang tentang poligami yang baru-baru ini aja viral. Dan we're gonna be doing exactly that, reacting ke video itu. Let's go. Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami masih menjadi hal tabu di Indonesia. Saya Umu Naila, istri kedua dari Ayah Hafidin. Saya Amira Salsabila, saya istri ketiga dari Coach Hafidin. Saya Fidah, istri keempat dari Ayah Hafidin. Saya Hafidin dan saya mentor poligami. Mantap. Istri pertamanya lagi sembunyi. Lagi bete. Lagi bete. Kalian pernah nggak sih ngeliat iklan kayak gini di media sosial? Nah, kali ini Narasi akan berkunjung ke salah satu seminar bertajuk One Day Training Session di Happy Life, di mana pada pesertanya adalah perempuan-perempuan yang hendak mencari tahu bagaimana cara hidup bahagia bersama suaminya yang berpoligami. Tapi kenapa ya? Yang masuk kelasnya perempuan-perempuan aja. Yang cowok-cowok pada kayak ya udah, gue mau nikah lagi, bodo amat. Lo aja sana yang harus belajarin gitu ya. Kami menangkap satu dokter Yang harus preparing for it. menekankan Kiai Hafidin pada peserta yang semuanya perempuan ini adalah mereka harus taat pada suami. Taat sebagai syarat mutlak. Nanti apapun yang diperbuat oleh suami tetap kita happy. Kenapa? Terserah kau lakukan apapun yang kau mau, wahai suamiku. Fokusku hanya satu, yaitu memberikan yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi aku tidak peduli. Yang penting apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita, marah, tidak perlu marah kita. Tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya berbakti kepadamu karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan dari suami. Ngapain? Mungkin adalah karena dia melihat bahwa perempuan itu udah fitrahnya menjadi istri. Iya gak sih? Tapi kalau di Quran sendiri gimana sih? Jangan nanya aku lah. Oh, Tanyanya Habib Jafar. dia mendasarkan itu based on ayat kah? Tapi Jadi gini loh kayak- yang kalau misalnya kita ngomongin kayak ayat atau apa, context matters, you know. Iya, Nah, yang iya. aku lihat kan selama ini ada orang yang functional literacy-nya buruk. Ada orang ya dia ada bias-biasnya. Jadi ketika dia ngeliat suatu ayat ya konteksnya dia nggak ituin. Yang penting does it fit my own narrative, does it fit my own agenda? If it yes, I will get it. If it not, then ngerti nggak sih like cherry picking gitu. Dan yang ngomong itu adalah laki-laki itu. Jadi itu semakin membuat itu semakin problematik gitu loh, yang ibu-ibu audiens mbak-mbak ini begitu dia dengar itu tuh dari laki-laki gitu. Tapi ada loh perempuan-perempuan yang oh iya emang gue itu fitrahnya menjadi istri, terus ketika gue itu dizolimin sama suami gue akan terima aja gitu loh. Gue akan mencoba Toh ikhlas urusan gue itu ya sama Tuhan gitu. Kayak itu salah satu cara dia mencari pahala gitu loh dari ibadah. Ngerti. Itu aku nggak ngerti sejujurnya karena kayak dude, you have other choices loh sebenarnya. You don't have to nyiksa diri lo hanya supaya lo dapet pahala, hanya supaya lo ibadah. There are other things, other ways that you can do, you know what I'm saying? Mentality ini loh, mentality korban gitu loh. Iya, Jadi itu aku kayak, nggak ngerti sih kenapa. ya nggak apa-apa lah, selama gue masih tetap ngelakuin apa yang Allah pengen. Iya, mungkin itu sih ya salah satunya. Ada banyak orang yang dia istri misalnya kayak digampar gitu sama suaminya, dia nggak bisa keluar kan, salah satunya itu. Dan mungkin pas dia mencoba dia udah Stockholm syndrome sih kalau kayak gitu. Stockholm syndrome. Dan mungkin juga dia mencoba keluar terus dia kayak curhat sama keluarganya apa teman-temannya kayak Keluarganya yang kayak bilang, udahlah sabar aja, ntar Tuhan yang bales lah gitu. Nggak, atau ya jangan tinggalin suamimu lah, kasihan anak-anak gitu loh. Iya. Ini kan rumah tangga ya, emang seharusnya emang ada konflik kayak gitu-gitu. Bercerai atau ninggalin itu kan it's a big no-no gitu loh di kultur dan lingkungan kita gitu. Dari narasi. Iya, Pak. Saya punya keyakinan bahwasanya Pak, masalah poligami ini akan terus menguat, terus viral sampai akhir zaman. Hingga saat ini. Saya punya optimisme di 2025 itu semarak poligami akan semakin. Kenapa begitu, Kiai? Saya punya keyakinan. Ya. Kayak World Cup ya, Islam semangat. sudah coba sebenarnya. Kemenangan Maksudnya kita apa sih? sudah terjadi. Wush.
Waduh. Kok jadi ke Taliban sih? Semarak di masa itu. Banyak suami yang pengen poligami tapi belum siap. Makanya saya nongkrong di sini. Saya tuh awalnya nggak ada ceritanya mau apa. Iya, kan banyak suami yang belum siap poligami kan. Ya, tapi dia nongkrongnya bukan sama suaminya, dia ngajarin istrinya supaya ya udahlah, Terima aja Uh-uh. gitu. Tapi ya, kenapa dia nyangkut pautin poligami dengan kebangkitan Islam terus dengan Taliban? dia menganggap bahwa salah satu kembalinya seantero dunia kepada fitrah gitu kali ya. Tapi kan Kenapa mengaitkan poligami kepada itu? Tapi yang aku nggak ngerti, praktis poligami itu kan udah ada dari sebelum Islam datang. Terus dulu itu laki-laki punya bini banyak banget, Islam datang ngelimitin orang untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Yang dari aku tahu, konteks poligami di dalam Islam itu ibaratnya tuh seperti pintu emergency di pesawat gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau misalnya tidak terpaksa, nggak usah dilakuin. Karena ibaratnya gini, di Islam itu dibilang iya lu boleh poligami maksimal 4. Tapi at the same time asalkan lu adil gitu. Tapi at the same time dibilangnya juga manusia itu nggak akan pernah adil. Iya. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada pasif agresi yang kayak oke, boleh tapi gitu loh. Cuma kayaknya orang-orang ini tuh menanggalkan tapinya gitu loh. Kayak dia tuh nggak ngelihat sebenarnya konteks poligami itu datang kenapa sih gitu. Kalau sejauh ini ya, dari 4 menit kita nonton, aku ngertinya Bapak kayak ini pengen menormalisasi seakan-akan itu kayak basis terendah gitu loh. Tapi dia belum ngejelasin alasan dia kenapa sih sejauh ini. Oh, let's see. Coba. Mau jadi trainer kayak gini. Awalnya tuh gini, permintaan semakin banyak. Orang semakin ngobrol semakin banyak. Kata bahwa saya itu sukses poligaminya. Saya lagi tiduran aja sama istri. Saya bilang, katanya ayah tuh poligaminya sukses. Jadi saya mukulin saya. Enggak ngerasa ya kata dulu. Emang sukses tuh? Iya gitu. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Taukannya adalah hotel Arisu, lurus saja sampai ketemu hotel Arisu. Oke, baik Pak Kiai. Saya tutup Pak Kiai. Yes. Yo, Assalamualaikum. Jurnalis udah kayak apa sih gue harus kayak gini gitu kali ya. Udah gondok. Halo Teh Anisha. Ini istri kedua, suka dipanggil Cinta oleh saya. Namanya? Namanya Komaria. Teh Komaria. Yang ini siapa namanya? Ini bungsu berarti Bungsu. dari Teh Nggak Komaria. tahu nih, nggak tahu bungsu, nggak tahu apa. Tadi baru lapor, nggak tahu telat, nggak tahu enggak. Ini rumahnya ya kayak gini modelnya. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan. 6 berarti. Oh iya. Berarti yang 2 sudah Yang 2 saya lepas. lepas. Dengan alasan apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Yang kedua itu karena sudah menopause. Kemudian juga sudah menopause. Kemudian saya bilang saya mau masih pengen punya anak banyak. Waduh. Berarti Ini yang nih. satu lagi? Yang satu lagi saya menolong seorang Buset, janda. enak banget. Takdirnya memang Kamu sudah tidak bisa produktif ya. Diperbanyak. ini istri saya yang keempat sedang ngajar. Diperbanyak manusia oleh orang-orang seperti ini. Saya panggil adek namanya siapa? Mita Mufida namanya. Teh Mita. Lupa namanya. Siapa namanya? Belum kenalan Teh. Aku Anisha dari Narasi. Umur berapa Pak Kiai? Sekarang berapa dek? 19. Berarti menikah di tahun berapa? Tahun 2018. Umur Tembak 16 tahun. di bawah umur. Mbak, jurnalisnya juga Dikenalkan Pak Kiai? Apa dikasih dia? Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Allah. batasan menikah di Indo berapa sih? Paling muda? 19 tahun. Oh, bukan 17 ya? Setahu aku 19 deh. Baru-baru ini disahinnya tapi 19. Saya siapa istri saya? Maka datanglah dia dalam mimpi saya 2 malam. Termasuk saya pun datang dalam mimpi dia 2 malam. Setelah tahu. Oh dulu santrinya Teh Mita? Santri. Ini santri terbaik saya. Bayangin Ini ya, kamu adik belajar sama ipar guru, dan tiba-tiba guru ipar. itu jadi suami kamu. Halo Teh Amira ya? Umurnya jauh. Nah, Udah ini aki-aki. ibu mertua. This is so fucked up. Halo Ibu Anisha. Dari Pak Kiai, saya penasaran deh. Hidup dengan satu istri saja kan sudah banyak ya yang istrinya cemburu sama temennya segala macam. Nah kalau istri 4, ada nggak sih satu istri cemburu dengan istri yang lainnya? Ada lah pasti. Itu sampai menimbulkan masalah. Oh tidak ada.
Karena apa? Cemburu itu bisa dikelola menjadi keindahan. Asal rumah tangganya udah benar. Maksudnya gimana ya? Dia dari tadi kayak bahas-bahas rumah tangga Istri benar cemburu itu itu benar wajar maksudnya gimana ya? manusiawi. Tapi cemburu bisa menjadi sesuatu yang indah, yang bagus kalau penataan rumah tangganya benar. Ya gimana What does maksudnya? that mean? Tapi kalau nggak benar, cemburu bisa jadi bencana. Mungkin dia mau ngasih taunya kalau mau tahu ya dateng. Kenapa? Bisa jadi part of marketing. Entah disengaja atau I'm not tidak, gonna spoil a lot here, lebih so ringan dan diplomatis. Bisa saja itu ia lakukan demi menjaga wibawa di depan istri-istrinya. Oh jadi waktu nikah pertama kayak diantar oleh istri juga? Istri. Selanjutnya juga? Nggak mau. Istri saya nggak mau. Gantian. Kan macam gitu, yang ngatur-ngatur gantian istri kedua. Dan saya kan tidak mau. Maksudnya gimana? Artinya tidak mau Jadi, diantar-antar kayak begitu. next nikah itu istrinya nggak taking part of it lagi gitu loh. Dianya nggak mau. Siapa yang nggak mau? Istrinya atau dianya? Dianya si Pak Kiainya. Why? I don't know man. Ask him. Oke. Makanya saya tahunya istri saya bawa pulang aja. Mereka nanti besok pulang dibawa istri satu lagi. Apa lah. Seperti ini, istri yang ini nih. Waktu saya mau menikah, istri saya tidak tahu bahwa saya mau menikah. What? Saya nikah aja. Pas mau walimah di rumahnya, saya baru kasih tahu. Ayah mau ke Tasik, mau walimah. Istri yang keempat waktu itu. Loh, berarti pakainya nggak izin waktu itu? Ngapain izin? Bukan- Emang istri saya kepala What? dinas. Kan Memang enggak. memang bukannya harus dengan persetujuan istri pakai. Oke. What do you think? Rocker nih, rockstar. Ngapain? Emang butuh izin? Makanya istrinya kepala dinas. Aku nggak tahu ya. Cuman kayaknya laki-laki kayak gini masih minoritas. I hope so. I hope so. I don't know. I really hope so. He thinks that dia yang memegang kontrol semua dan nggak ada yang lebih tinggi di hierarkinya dalam keluarga gitu. Kayak bener-bener dia memiliki gitu loh yang seakan-akan. Jadi kayak gue memiliki lu gitu. Jadi gue nggak butuh tahu Of pendapat course. lu gitu. Dari argumen dia dari tadi juga kayak gitu sih, kelihatan banget. Kelihatan gitu loh. Lo ngelihat perempuan ini sebagai objek, lo nikahin, lo nggak merasa harus tahu pikiran dia seperti apa, cara pikir dia seperti apa. Terus dia juga menggaungkan narasi bahwa kalau misalnya laki lo macem-macem, nggak usah marah-marah dan nggak usah make fuss about it, karena at the end of the day lo ibadah aja karena you're doing it for God. Itu kayak crazy sih. Istri memanut aja sama saya. Tapi kalau dia merasa Kan tidak merasa. Bu. tersakiti, Kan tidak merasa. How do you know? kan kita tidak tahu pakai. Did you ask her? Did you ask them? Intinya begitu. Bapaknya, hai guys. Ah ini sih. Kan tidak perlu didramatisir, Bu. What the hell? Kalau emang tidak terjadi, tidak terjadi kan gitu. Total anak 25. 25. Anak saya asli 20. 20. Tunggu, saya sedikit bingung Pak Kiai. Jadi dari istri yang sudah di Saya lepas itu kan punya istri 4, punya anak 3, Iya. anak bawaan. Iya. Dari saya 1, kan 4 tuh, kan gitu. Nah berarti ya kan masih anak bagaimanapun juga. Anak sendiri kan masih anak. berarti Pak Kiai hafal nggak tuh dari 1 sampai 25 nama panjangnya? Hafal lah Mas. Hafal. Tapi ya, anak ini yang aku penasaran ya. Maybe yang mungkin si Pak Kiai juga nggak pikirin. Dia aja nggak mikirin apa yang akan dirasakan sama istrinya gitu ya. Apa yang dirasain apa sama anak-anaknya? Itu lagi. You know, even seorang anak yang dia itu lahir di antara parents yang ada ibu sama bapak udah gitu kan, dia pasti punya sesuatu gitu. Iya. They wanna say something about something. Ada rasa yang dia nggak enak, misalnya kayak broken home atau apa. Itu aja gitu kan. Si anaknya pasti ada banyak say on it. Apalagi yang kayak gini, you know, anaknya bececeran 25. Ya, udah kayak 2 squad. 1 squad bola tuh full sama cadangan sama riset. Gila banget tuh. Kan tadi dia bilang dia soal yang kayak kesederhanaan itu, dia bilang kayak nggak penting itu duit, siapapun bisa poligami, yang penting tahu cara menjadi adilnya gitu loh, Cara managing rumah tangga dengan maksudnya benar, tapi gitu. kalau misalnya kita mau balik lagi ke realistis, kayak punya keluarga sebesar itu ya tetap butuh Of course. duit gitu, butuh cuan gitu untuk membiayai itu semua Itu gitu. ibaratnya the bare minimum sih. Iya, that you maksudnya can do. nggak tahu
menurut dia kehidupan nyaman seperti apa, cuman kayak tetap aja kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab kepada orang sebanyak itu gitu. Kalau aku sebagai cewek ya kasarnya aku tuh ngeliat dia sebagai cowok tuh kayak lu setia nggak bisa, dengerin omongan gua nggak pernah, nanya opini gua nggak pernah, ngasih duit ke gua nggak bisa, maunya gua beranak Ya, mulu. nggak tahu kan, Lu anggap gua siapa? Ya, gitu. tapi kan nggak tahu. Dia Itu dia kalau mungkin aku. tajir di balik Apa? layar nih. Apa? Iya di balik layar tiba-tiba dia sebenarnya banyak banget penghasilannya, nggak tahu kan. Iya whatever. Tapi ngerti gak sih maksud aku kayak lu tuh Tapi apa, poligami buat gitu. kamu itu adalah suatu infidelity ya? No, it's not. I have no Against. problem with poligami, tapi aku harap si orang yang melakukan itu mesti tahu konteksnya gitu loh. Iya. Dan dia mesti punya argumennya apa. Permasalahannya kenapa aku terlihat seperti punya problem sama poligami karena selama ini yang aku lihat praktis-praktis itu dia doing exactly this. Dan Maksudnya, kayak gini gitu loh. Dan melakukan, tadi kan bapaknya bilang kayak dia nikah yang berikutnya istri yang sebelumnya nggak punya saying gitu kan. Dalam pengertian itu kayak infidel juga nggak sih jadinya, maksudnya karena dia Iya sih. Kalau di misalnya kamu ke belakangnya konteks seks itu iya sih. gitu nggak ngasih tahu gitu. Iya, iya. Iya nggak sih? Iya, that I think so. 12. Gitu. Ya kalau di luar begitu nggak bisa bos, gitu gimana sih? Nggak bisa, Jangan susah nanya ya. urutannya ke berapa ya. Berarti kalau kelihatan baru ya. Baru kelihatan. Ya, Tapi anaknya oke. bininya giving birth dia ada gak ya? My follow up question. Harusnya ya. Aku rasa ini ada yang kayak tumpang tindih gitu loh, hamilnya bersamaan gitu. Wah gila, hebat nih. Rockstar. Perempuan pakai yang Ariel Noah kalah ya. Umur sekarang 20 tahun. sudah menikah. Belum. Gini Pak Kiai, pertanyaannya. Kalau anak perempuan Pak Kiai yang berumur 20 tahun itu dipoligami oleh calon suaminya nanti bagaimana? Nggak apa-apa, bagus. Bagus. Bahkan saya sudah amanatkan kepada seluruh istri saya, kalau mau ikut perjuangan ayah, Perjuangan apa maka sih? jadikan Apa anak-anak yang putri kalian Bapak menjadi perjuangkan istri kedua, ya, Pak? ketiga, atau keempat. My God. Istri kedua, ketiga, keempat. Istri pertama? Lah itu mah urusan dia nanti. Oke. Artinya kalaupun dilamar jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, Jangan no problem. Why am I here again? Saya diberikan kesempatan berbicara dengan istrinya satu persatu. Iya, istri pertamanya Dari paling enak. obrolan-obrolan itu, saya mengambil kesimpulan. Hmm? Keputusan mau Istri pertama dimadu empat ketiga istrinya itu memang tak Empat, lepas dari makanya sistem semua. perjodohan dan intervensi orang ketiga, yakni keluarga. Dijodohkan dengan kakak ipar dengan beliau gitu. Itu dikenalkan kakak ipar ya. Dijodohkan. Saat itu Dijodohkan. Saat itu ya saya kaget. kaget. Karena beliau kan sudah punya istri. Iya. Nah, sudah punya istri, sempat nolak juga. Sempat nolak. Sempat nolak juga karena kan sudah punya istri gitu tuh. Kenapa gitu? Terus kata kakak ipar saya, kakak percaya kalau misalnya kamu nikah dengan beliau gitu. Saya percaya sama kakak ipar gitu. Jadi Kakak kakak itu iparnya baik, orang yang sama. solid gitu. Jadi saya mah dulu Yang selalu jadi matchmakernya si percaya kakak penuh ipar ini sama sih kakak sebenarnya ipar. yang salah nih. Apa pertimbangan? Yang tapi bentar ya. Kakak iparnya yang kayak temen-temen segeng gitu loh. Satu pengajian. Satu pengajian. Ini sebenarnya sih masalahnya yang for me like it's such a complicated topic karena I don't know di Indo kan di kultur kita terutama kalau misalnya pernikahan itu kan dilihat too many people take part of household of someone gitu. Iya, keluarga. Iya. Terutama. Terlalu banyak noise yang luar sebenarnya I don't know if it's relevant or not. Dan they're not necessarily yang menjalankan rumah tangga tersebut. Bener. Gitu loh maksud aku. Tapi kok mereka ada entitlement tetap untuk kayak gue setuju kalau misalnya lu sama dia, lu siapa gitu. Kenapa lu setuju kan nikah gue gitu ibaratnya ngejalanin gue gitu loh. Dan tapi family kayak gitu gak sih? Like you think you know the best for someone, tapi sebenarnya you know nothing gitu. Iya exactly. Kalau aku sendiri sih di dalam keluarga aku terutama kayak adik-adik aku nggak mau terlalu banyak memaksakan. Inserting yourself Iya. gitu ya. Karena hal itu juga karena yang aku pikir aku tahu Iya, soal mereka, iya. aku nggak tahu gitu clearly Aslinya gitu. gimana gitu kan. Makanya soal pasangan, soal pilihan hidup, aku mencoba kayak senetral mungkin dan nanya balik menurut lu sendiri gimana gitu. Nah kalau dalam case ini mungkin karena dia juga dianggap sebagai perempuan gitu, sebagai sosok yang lemah, sebagai sosok yang dia butuh look up to someone Guidance gitu. atau apa gitu. Nah kakak ipar itu merasa lu harus dengerin gua karena
Itu juga yang aku nggak Gitu suka loh. yang itu aku nggak suka. Aku juga akhirnya nggak bisa nyalahin istri-istrinya ini gitu, karena bayangin mereka dari kecil sampai gede disituasiin seakan-akan mereka tuh lemah gitu, mereka nggak berdaya, mereka nggak bisa, they don't have anything to say, dia nggak bisa forming any kind of opinion. Akhirnya ya udah, akhirnya mereka percaya dong, internalizing di dalam diri, oh iya maybe this is actually what I have to do gitu. Ini emang fitrah gue begitu, balik ke fitrah gitu kan. Akhirnya ya udah deh, dengerin aja gitu. Maybe this is was the best. Ya karena terbiasa. I mean, this is so fucked up, you know. Ini nggak makan waktu yang cepat gitu loh untuk Of bisa course. membentuk cara pikirnya. Dan ini tuh juga generational gitu loh, yang ibaratnya probably most likely orang tuanya mereka juga berpikirnya seperti itu gitu loh. Akhirnya they allow them to do this, to be in this situation, you know. Atau di encourage. Jadi kayak sebenarnya kalau di dalam generasi itu aku ngeliat kayak banyak vicious cycle gitu, banyak lingkaran setan. Tergantung kitanya sih, ujung-ujungnya kayak responsibility-nya ke kita untuk bisa memutusin rantai itu gitu, supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Karena kan udah deket banget gitu sama istri-istrinya, dan nganggep Pak Kiai juga udah kayak ayah sendiri, nganggep istri-istrinya juga udah kayak ibu sendiri gitu. Terus maunya karena pertama pernah dikasih motivasi juga. Motivasi dari? Motivasi dari Abi. Berarti memang orang tua sudah mengizinkan dari awal? Dari awal sama orang tua yang itu. Selang 2 tahun dengan saya, beliau menikah lagi dengan yang ini. Saat itu izin? Beliau ngasih tahu bahwa ayah mau nikah lagi gitu. Berarti kalau misalnya dia mengakui, misalnya menganggap dirinya adil gitu, itu nggak adil dong, ya kan? Manusia tuh seadil-adilnya bisa adil kayak apa sih? Iya That's sih. the thing, you know. Intinya tuh kayak kamu kalau jadi manusia mesti sadar diri aja sebenarnya. Are you really capable? Ntar dia balik lagi gaslighting istrinya, kayak seharusnya lu menerima. Exactly. Aku tuh ngebayang si kiainya, you know what? This is not a me problem, it's a you problem. Iya, dibalikin ya. Oh ya ampun. Gaslighting. Jahat banget kalau kayak gitu, tapi ya. Lah, lu kan lu seharusnya ikhlas kalau kayak gitu. Hah? Gitu ya, harusnya gitu ya. Ntar malah jadi kayak Jadi kayak ini gue yang gila, apa dia yang gila gitu. Jadi bingung. Sampai 4 itu kan, batas maksimalnya itu sampai 4 kalau dalam syariat ya kan. Ya, but you don't have to do it, you know. It doesn't have to be 4. Tidak ada yang tidak mau gitu poligami, tapi saya yakin karena poligami itu syariat. Bismillah aja. Ini loh yang Dan ini. yakin. Aku tuh ini yang aku gemes ya. Tapi kenapa banyak banget komunitas muslim gitu, orang-orang di komunitas muslim itu yang kayak posisiin perempuan itu dia nggak ada pilihan gitu loh. Dan mereka keep saying, ya tapi itu kan syariat gitu. Jadi kayak seakan-akan mereka nggak punya pilihan karena itu syariat. Kata poligami itu syariat, kesannya adalah itu something yang di-encourage gitu. It's not Padahal, something to be encouraged. Yeah. That's like the least thing that you have to prioritize in your life gitu. There's other things that you need to do in your life, not that. Iya. Karena udah ke patri itu loh, udah terlalu lama ke expose, jadi dia menganggap itu semua normal thing gitu. Exactly. Sama mungkin kiainya dilihatnya sebagai orang yang di respect gitu kali ya di kampungnya. Pasti, atau ini kan dia gimana. punya pondok pesantren. Financially lebih able. Hal kayak gitu loh yang aku tuh kayak men, seandainya nih ya orang-orang di sekitar si perempuan-perempuan ini ngasih kayak narasi empowering ke mereka, kayak tahu nggak, iya emang sekarang posisi lo lagi vulnerable, situasi nggak vulnerable, tapi lu punya pilihan lo gitu loh, tapi lu bisa lo coba untuk, there are other alternatives, there are other options, you don't have to be this, you don't have to insert yourself in this situation hanya supaya lu bisa naikin status quo lu, you know. Sometimes it's hard, tapi paling nggak harusnya ada encouragement itu gitu loh yang menurut aku kayak supaya mereka tahu mereka punya pilihan. Exactly, kayak nggak adil gitu loh yang buat mereka. Iya. I feel like sedih sih. My womanhood is robbed, you know. Not even womanhood, my humanity is robbed. Karena aku nggak dikasih pilihan untuk itu gitu. Itu syariat. Bismillah aja. Dan yakin gitu. Perempuan kan biasanya ada cemburu gitu ya. Pasti. Itu pasti. Tapi gimana cara ngatasinnya gitu? Pertama, kalau misalkan udah tahu kalau begitu tuh saya mau cemburu, biasanya saya lebih ngehindarin gitu kan. Tapi biasanya cemburu dalam hal apa sih? Cuman hal sepele aja sih sebenarnya, karena sayanya masih labil mungkin. No, that's not a you problem. It's not your fault. Balik lagi ke diri sendiri. Yeah, it's not your fault.
pas tahu dan abis dilamar, abis itu ditanya kan gimana mau apa enggak. Soalnya kan saya pengen kuliah juga, pengen ini juga, tapi kata Ustadz ya menikah itu juga kan nggak menghalangi itu semua gitu. Menikah Ya, nggak menghalangi, tapi lu istri keempat, bos. Istri keempat, terus orang-orang kayak gini pasti ya childcare langsung kayak ke bininya lah. Itu urusan lu kan ibunya, lu kan yang giving birth to the kids, so you gonna be taking care of the kids. Ujung-ujungnya ya dia harus jadi multiperan lagi. Multiperannya banyak. Harus pintar-pintar dia tuh manajemen waktu. Man, this Dia is ada insane. keinginan untuk kuliahnya setelah ini. Iya, Ustadz juga rencananya emang mau kuliah. Oh iya, semoga lancar ya Teh. Terus sekalian ini dong, angkat babysitter kalau kayak gitu biar dia benar-benar bisa fokus kuliah. Program mentoring poligami yang dijalankan suaminya. Bagaimanapun juga, Tertib kayak istri ketiga sama istri kedua jadi ya. salah satu penopang finansial Kiai Hafidin menghidupi keempat istrinya. Kira-kira dalam jangka panjang Pak Kiai akan terus melanjutkan nih? Enggak lah. Kenapa? Kan masih sudah banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi motivasi awalnya apa? Itu? Yang memperbaiki umat itu, memperbaiki orang itu. Kan Pak Kiai saya lihat kayaknya sering promosi Instagram ya, dipromot ya, bayar iklan gitu ya. Kos, kayaknya ada budget ya misalkan kos? Ada minimal 2 jutaan sebulan. Minimal? Maksimal pernah berapa? Pengennya sebanyak-banyak. Jangan dong Pak, ntar Bapak rugi Pak. Yang aneh tuh begini tuh. Iklan mulu. Klien saya itu rata-rata. Saya pernah berdoa Pak Kiai sebulan yang lalu. Pengen dapat ilmu poligami. Kok tiba-tiba dapat flyer? Lah. Itu algoritmanya begitu Pak, memang. Itu algoritma. Tidak niat untuk menjadi apa? Menjadi trainer poligami itu dari niat awalnya. Dikiranya kesepakatannya ini. begitu tidak ada. This is a sign gitu. Tapi realitas masyarakat membutuhkan. Berarti sudah ada berapa klien yang ditangani Pak? Sementara ini baru yang ramainya itu 3 bulan terakhir. Ini sudah 25 lebih. 25? Kebanyakan apa sih alasan mereka untuk mau mentor dengan Pak Kiai gitu? Libido mereka kuat naik. Sementara mau berzina takut. Kan balik lagi. Mau berzina takut. Ujung-ujungnya ke situ mau emang. poligami nggak tahu ilmunya. Objektifikasi perempuan, Dan zina. kemudian saya memang Aku tuh nggak ngerti sama within the Muslim community. Daripada Why do we zina, have to mending sexualize poligami. everything? Exactly. Why do we have to sexualize everything? Seriously. Kayak misalnya contoh jilbab aja. Sexualizing jilbab. Padahal jilbab itu bisa kayak salah satu yang benar-benar empowering buat perempuan, you know. Terutama kalau konteksnya di barat ya. Menurut aku jilbab, burka itu adalah senjata terbaik untuk melawan beauty standard yang dibikin sama Western. Western yang selama ini bilang, wah lu harus show as much skin as possible, lu harus ini, lu harus itu. And then there's like Muslim woman be like, no, I'm not gonna do that, gitu kan. I'm worth more than my physical appearance, why do I need to do that? Yeah. Tapi yang dilakukan sama komunitas Muslim apa? Sexualizing that. Kita disamain sama lollipop, disamain sama apa segala macam. Enggak, ibaratnya balik lagi terus gaslighting kayak kita nafsu ya gara-gara lu gitu. Iya. Itu lu sih gitu. I mean, they're the ones who make everything about sex, tapi dia malah nyalainnya ke kita gitu, ke perempuan-perempuan gitu. Itu dia That's maksudnya. what I don't understand. I mean lu kayak kebanyakan nafsu tapi Exactly, that's actually a you problem. Why does it have to be us? tapi dilempar ke cewek gitu. Exactly. That's It has really nothing to funny. do with us. Kenapa mesti ke kita ujung-ujungnya? Kekerasan seksual aja, kayak gitu juga. Orang itu it has nothing to do with seksual sama sekali. It's about power dynamic. It's about ada orang nih, contohnya kayak laki-laki kayak gini ngeliat cewek, oh objek nih, merasa dia tuh entitled gitu kan, buat melecehkan, buat harassing, buat assaulting. Ujung-ujungnya apa yang disalahkan? Lu sih lagi ngapain deket-deket dia? Lu yang menggoda segala macam. Why does it have to be sex? Kenapa harus seks? Berarti kan kalau kayak gini yang masalah siapa? Ya cowoknya. Bukan yang banyak pilihan Exactly. Sumpah tuh yang nggak harus mencederai hak perempuan gitu. Iya, kenapa ngelimpahannya kayak kebanyakan projecting gitu loh. Ini tuh bener-bener jadi vicious cycle sih. Emang kemiskinan itu emang salah satu faktor penunjang nikah muda, poligami. Karena itu kan, terutama ke perempuan. Karena itu tadi, mereka merasa vulnerable.
mereka pingin naikin status quo-nya dia tapi dia nggak bisa gitu. Makanya ada orang ini, oh ya udah nih dia bisa jadi kayak batu tumpuan gue gitu. Cuma dengan cara perempuan itu akhirnya dinikahin muda, dijadiin poligami, mereka nggak bisa keluar ujung-ujungnya dari kemiskinan itu gitu. They're trapped karena dia tuh harus depending sama orang lain untuk bantu dia gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja. Terus akhirnya mereka punya anaknya ya akan trap di situasi yang sama gitu biasanya. Jujur gue tidak belajar apa-apa sih dari video ini. Ada lah, maksudnya kamu jadi terbuka lah dari sisi orang yang ingin berpoligami. Mereka But I know, aku udah tahu dia karena selama ini kan argumen yang berada di kayak contohnya di medsos gitu atau di kayak realita kita ya emang argumennya kayak gitu. Dan ini basically emphasizing argumen yang aku udah tahu gitu loh. Padahal pingin aku nggak tahu soalnya. Oh, ini kayak gitu. Iya kayak gitu. Selalu kayak gitu. Makanya selama ini aku nggak setuju karena argumen yang selalu aku dengar dari mereka yang berpoligami dan mereka yang setuju poligami ya ini. It just doesn't satisfy me personally sih. Tadinya aku kira tuh ada alasan lagi gitu loh yang kayak lebih dalam dibanding ngedealing with nafsu, dealing dengan tidak ingin berzina. Karena sejauh ini aku merasa cowok tuh punya banyak banget pilihan gitu. Instead mencederai hak perempuan, dia bisa melakukan hal lain gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak setuju dengan itu karena apa? Kesannya itu laki-laki itu adalah seorang makhluk yang penuh dengan libido dan birahi yang kayak menjijikan gitu. Karena what they can think about is only sex. Padahal aku percaya manusia itu kan regardless mau cewek, mau cowok, mau in between, mereka tuh makhluk Tuhan tuh yang sempurna gitu. They're able to do many things, so many things, and feeling many things, thinking about many things. Gak cuma ada satu itu aja. Jadi ibaratnya kompleksitas laki-laki itu di-erase hanya karena selama ini dia di-presenting ke audience sebagai makhluk yang penuh dengan libido dan seks dan birahi. Aku sebagai fellow manusia, aku merasa kayak jadi apa ya, beladih gitu. Jadi offended about it. Oke, segitu aja berarti video pagi-pagi kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada opini tentang videonya, tentang tadi komentar-komentar kita, you can actually write your comment down below. Dan sehat-sehat terus karena Virtuele gelombang keempat COVID di Eropa udah ada. Semoga di Indonesia baik-baik aja. Semoga baik-baik aja. Indo angkanya nggak senaik itu deh. Iya, semoga kayak gitu-gitu aja stay dan makin membaik. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.